Shalom sahabat wanita, senang sekali malam hari ini kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini bukankah semua karena Tuhan? Amin. Karena anugerahnya yang besar yang dicurahkan di dalam hidupmu dan hidupku. Kita mampu sampai hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena tangannya menopang, menggandeng hidup kita. Mari datang kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami tanggung sebagai penolong di dalam keluarga. Jadikan kami berkat bagi anak dan suami kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kau mampukan kami terus menjadi berkat. Apapun yang kami alami, Tuhan, Kau ada bersama kami. Karena itu beri kami firman-Mu,
Biar firman-Mu mengajar kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau berikan kepada setiap kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Malam hari ini sebetulnya saya sudah siapkan pelajaran yang berhubungan dengan minggu lalu. Sebagai ibu, kita punya kewajiban untuk membentuk karakter anak-anak kita. Tetapi tadi pagi dalam doa pagi, tiap hari di rumah ada doa pagi. Waktu itu Jeffrey sampaikan tentang Yesus di bait Allah ya. Ada orang berjualan, Yesus marah gitu ya. Nah, para imam mulai belajar berbisnis, belajar mencari keuntungan di dalam ibadah yang mereka lakukan. Karena itu mereka bekerja sama dengan penjual hewan yang akan dipakai menjadi korban begitu ya. Kan harus sempurna, harus tidak ada cacat celah. Kalaupun orang pelihara hewannya selama beberapa waktu dengan baik, tetapi karena perjalanan hewan itu bisa terluka, hewan itu bisa capek dan lemes dan tidak bagus begitu. Nah itu kan tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu mulai ada orang yang berjualan di halaman bait Allah, dan itu membuat Yesus marah. Jeffrey katakan belajar melayani Tuhan tanpa motivasi tertentu ya, tanpa ada sesuatu yang ingin didapatkan, diharapkan. Nah ketika saya pelajari lagi kitab ini, kisah ini, saya dapatkan satu hal. Di dalam melayani Tuhan perlu ada yang namanya ketulusan ya. Tapi saya tidak bahas ketulusan di dalam pelayanan. Malam hari ini saya akan bahas ketulusan di dalam berbuat baik, ketulusan di dalam persahabatan ya. Kata ketulusan, saya cari kata ketulusan artinya yang pertama bersih hati, yang kedua sungguh ya, tidak bujuk ya, temenan ya, yang ketiga jujur, yang keempat tidak pura-pura, yang kelima tidak serong. Di dalam ketulusan kita bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, bebas dari bermuka dua, dan bersih dalam niat. Niatnya selalu baik ya, niat baik, tidak ada niat busuk. Tetapi hal ini sulit didapat karena banyak orang berbuat baik karena motif-motif tertentu, karena didorong keinginan-keinginan yang terselubung. Ada pepatah bilang, peribahasa bilang, ada udang di balik batu ya. Saya tidak pernah temukan udang di balik batu ya. Di balik bakmi ada udang. Tapi ini peribahasa ya yang sering kita dengar, yang telah kita pelajari. Saya kasih contoh ya. Orang biasanya kasih tip supaya dilayani dengan baik. Lain kali kalau datang, kalau kita tahu ada satu toko ini yang jual-jualji banget gitu ya, termasuk mbak-mbaknya. Nah kita kasih tips supaya lain kali, tapi barangnya bagus gitu ya. Kita suka belanja di sana, tapi pelayanannya kurang bagus. Nah biasanya kita kasih tips supaya lain kali kalau kita belanja di sana, dia pasti ingat ya. Kalau teman saya bilang, kalau kita kasih tip besar pasti diingat-ingat. Kita datang lagi pasti dia tahu gitu ya. Oh ini ibu yang kasih tip besar, dan dia akan melayani kita dengan baik. Biasanya seperti itu. Nah ini tidak boleh ya. Ini memberi tapi dengan motivasi, dengan tujuan tertentu. Nah ini tidak tulus namanya. Nah yang kedua mungkin saya bisa kasih contoh. Saya biasa kasih tukang parkir itu uang lebih ya, karena awalnya saya pikir kasihan ya, dia harus dipanas terik begitu, cuman terima 2.000. Saya bayangin kalau ada orang kasih 10.000 pasti dia bahagia. Karena itu parkir motor yang seharusnya 2.000 saya kasih 10.000 ya. Saya ingin dia bahagia, dia senang, bahkan saya ingin dia memuji Tuhan ya. Nah karena itu saya lakukan. Tapi ada orang tidak seperti itu. Ada orang dia kasih lebih karena
dia ingin pelayanan lebih begitu ya. Suatu hari tukang parkir yang biasanya saya parkir di Atom itu dia cerita, "Mangono wong bu ngamuk-ngamuk." Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, "Iya, lah wong udan. Terus kan yo gak nututi nek ngringkesi jaket sak ngene kae gitu ya. Dia enggak titip. Ya kan aku enggak tahu jaketnya siapa aja begitu ya. Enggak, kan hujan itu enggak pakai ngomong 5 menit lagi ya saya hujan gitu ya. Memang kadang-kadang mendung dan hujan, tapi kadang-kadang di tengah panas terik matahari tiba-tiba begitu ya hujan. Nah, orang ini dia bilang enggak nitip gitu ya, jadi enggak dipindahin. Terus dalam hati begini, saya selama ini enggak pernah minta begitu ya, Pak nanti kalau hujan tolong ya jaket saya, helm saya, enggak pernah. Tapi Bapak itu selalu beri pelayanan yang baik ya. Ya ini orang tahu berterima kasih. Dia orang baik sama dia juga baik. Tapi saya enggak mengharapkan sesuatu dari dia. Nah, kenapa kita harus tulus hati? Nah, kalau kita enggak tulus hati, kita kasih uang lebih karena kita ingin sesuatu, ketika dia tidak mendapat apa yang diharapkan, dia akan kecewa. Kalau saya kasih 10.000 dengan tujuan supaya dia amankan barang-barang saya, kalau hujan diringkesi, memang selama ini dia tahu diri begitu ya, karena saya selalu datang dan selalu kasih 10.000, padahal orang lain kasih 2.000. Jadi dia perlakukan saya berbeda, bukan karena saya tuntut perlakuan yang berbeda, tapi dia tahu begitu ya, tahu diri, ya udah dikasih 10.000 kok. Jadi kalau hujan dia amankan barang-barang saya dibawa, ditaruh di bawah pohon begitu ya, ada paku dicentel di sana. Suatu hari saya pulang, saya kaget, loh kok nggak ada begitu ya. Nah waktu itu hujan gitu ya, lalu dia bilang, saya Bu, saya taruh di situ. Saya lihat di bawah pohon, oh iya ada barang-barang saya. Nah, karena itu kita harus belajar menjaga hati ini supaya hati kita tetap tulus, tetap murni. Kalau hati kita tidak tulus, kalau kita tidak jaga hati ini dan hati ini tidak tulus, maka akan kecewa. Loh, udah dikasih 10.000, hujan, jaket saya dibiarin, nanti kita akan marah. Dan hidup seperti ini pasti tidak enak. Karena itu malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang ketulusan. Nah, manusia tidak bisa melihat ketulusan dari orang lain. Kenapa begitu? Karena ya hanya Tuhan yang bisa lihat. Karena ketulusan itu bisa ditutup dengan kata-kata manis. Kalau orang itu mulutnya manis, kita bisa terkecoh, kirain baik, kirain tulus, ternyata tidak begitu. Kita tidak bisa lihat, tidak bisa tahu, bukan karena kita bodoh, tapi karena memang kita tidak bisa, karena kita tidak bisa melihat hati orang. Ya, orang bisa bermulut manis untuk menutupi keadaannya supaya terlihat baik. Ya, nah orang bisa menipu dengan raut wajah. Teman saya pernah ajarkan, lihat wajahnya, ketahuan kok orang tulus dan enggak. Kalau dia pemain sinetron, biasa bersandiwara, kita nggak bisa lihat loh, betul ya? Kita nggak bisa begitu ya. Dan kita nggak bisa lihat karena dia bisa tutup-tutupi dengan sikap yang dibuat-buat, ya. Makanya tadi saya saya sampaikan bahwa ketulusan itu bebas dari kemunafikan. Ada orang di depan bisa baik, tapi di belakang nggak seperti itu, ya. Permukaan dua, ya, nggak sama di depan dan di belakang. Nah, penting sekali kita menjaga ketulusan ini, karena tanpa ketulusan kita bisa kuciwa. Ya, bukan kecewa. Kecewa itu kecewa dikit. Kalau kuciwa, nah itu kecewa yang panjang sampai mentok. Wis cukup sampai di sini. Kalau kita tidak menjaga hati kita untuk kita hidup di dalam ketulusan, itu bisa terjadi. Ya, nah perlu sekali kita menjaga ketulusan, dan ketulusan itu penting. Kenapa? Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama kita akan lihat Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Mazmur pasal 73 ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya
Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Kalau kita tulus hati, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ayat ini dikatakan Allah itu baik. Allah itu baik bagi siapa? Dalam ibadah minggu lalu saya sampaikan Allah itu baik bagi orang yang kenal Tuhan dan bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Tetap dikasih hujan, tetap dikasih panas. Tapi kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita untuk tetap tulus. Amin. Mazmur katakan, Mazmur 73 ayat 1 katakan, Tuhan baik bagi mereka yang tulus hatinya. Katakan bersama-sama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. 1, 2, 3. Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Hati yang tulus, hati yang bersih, kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Karena itu jangan ada udang di balik batu, jangan ada kebusukan ya. Kalau film kan jangan ada dusta di antara kita. Tapi malam hari ini kita belajar jangan hati ini dikotori dengan motivasi-motivasi yang tidak baik, dengan kebusukan, dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi biar hati kita tulus dan hati kita bersih. Tulus dan bersih. Katakan bersama-sama, tulus dan bersih. 1, 2, 3. Tulus dan bersih. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang pertama tadi, kalau kita bersih hati, tulus hati, kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau kita tulus hati, bersih hati, kita akan berbahagia. Hati-hati loh, kalau hati kita nggak tulus, nggak mungkin kita bahagia. Yang ada sungut, yang ada kekecewaan. Kenapa begini? Aku udah baik, kenapa? Kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Saya bikin status hari-hari ini, Tuhan memang sedang ajar saya tentang ketulusan hati. Nah, tadi pagi kebetulan saya dapat waktu Jeffrey sampaikan itu, saya dapat lagi begitu ya. Jadi nyambung apa yang saya dapat. Tadi pagi saya tulis di Facebook saya, kalau kita ini tulus hati, kalau kita ini baik, orang lakukan yang jahat pun kita tetap baik. Saya kasih ilustrasi ya, emas itu kalau dibuang, dilempar, diinjek-injek, dia tidak akan berubah menjadi batu. Pernah lihat emas berubah jadi batu? Tidak pernah. Tapi yang banyak terjadi hidup kita. Kita yang kelihatannya sudah baik, saya ini pikir, saya ini udah tulus. Saya kalau bantu orang nggak inget-inget. Orang lain ingetin, no enggak, kan gini-gini ya bu, gitu. Saya inget-inget lama begitu ya, saya lupa. Saya pikir saya sudah tulus, ternyata saya dapati diri saya nggak seperti itu. Tapi saya terus belajar. Saya tidak mau hati ini dikotori dengan banyak hal. Saya belajar tentang ketulusan hati, tentang kesucian hati, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, karena itu saya kasih ilustrasi yang gampang. Emas itu diinjek, dibuang, dimasukin sampah pun dia tidak akan berubah menjadi sampah, menjadi kotoran, menjadi batu. Dia tetap jadi emas. Kalau kita ini tulus, orang mau perlakukan kita apapun, mau perlakukan kita jahat, mau balas dengan yang jahat dan lain sebagainya, tidak masalah. Kita akan tetap tulus, tetap baik. Amin. Yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, ayat penutup ya. Biar ini menjadi doa kita. Mazmur
pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Sebuah doa ya yang luar biasa, dan biar menjadi doa kita malam hari ini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Dua hal yang menjadi doa pemazmur ini. Dia ingin memiliki hati yang tulus dan jujur. Dunia bilang jujur acur, tapi kita orang Kristen, kita harus jujur. Amin. Kita harus tulus. Biar ini menjadi doa kita. Saya tahu di zaman sekarang ini tidak mudah didapat. Banyak orang hidup di dalam ketidakjujuran, ya, bohong untuk mendapatkan keuntungan. Jual barangnya jelek dibilang bagus, yang atas bagus, yang bawah bosok, begitu ya. Yaitu sudah lazim. Tapi saya tadi katakan emas tetap emas walaupun dia ada di tengah-tengah sampah. Kalau kita orang yang jujur, orang yang tulus, walaupun semua orang melakukan seperti itu, kita tidak ikut-ikutan. Amin. Kita tetap jujur di dalam bekerja, kita tetap tulus di dalam berbuat baik dan di dalam melayani Tuhan. Karena itu tetap jujur dan tulus supaya kita bahagia, supaya kita melihat kebaikan Tuhan, dan supaya kita melihat Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Ketulusan, kenapa harus hidup tulus? 3 hal tadi, supaya kita bahagia, mau bahagia, belajar tulus hati. Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, tulus hati. Yang ketiga, supaya kita bisa melihat Tuhan, melihat mujizat Tuhan, perlu hati yang tulus dan hati yang suci. Ketulusan menciptakan kerelaan. Kalau kita tulus, kita akan rela lakukan apa-apa. Di dalam pelayanan, saya nggak dapatkan keuntungan, tapi saya lakukan apapun. Kalau ada jemaat yang perlu ditolong, saya akan tolong. Tengah malam pun saya akan lakukan begitu ya. Tengah malam naik motor ke rumah sakit karena ada jemaat yang kritis, saya pun lakukan begitu ya. Ya dulu sebelum saya punya mobil, setelah saya punya mobil pun sama, tidak berubah. Saya tetap melakukan dengan kerelaan. Kenapa? Karena hati saya tulus di dalam melayani Tuhan. Berkorban pun bukan sesuatu yang berat untuk saya lakukan. Jadi ketulusan menciptakan kerelaan. Lakukan apa saja, tidak bersungut-sungut. Gak ngerti sebengi begitu ya. Tapi memang kadang-kadang jemaat itu keterlaluan. Suatu hari jam 2 malam kalau tidak salah, jam 2, setengah 3 saya ditelepon seseorang ibu. Saya pikir ada apa, kalau memang sakit kritis oke lah saya datang, nggak apa-apa. Saya kaget ketika bilang, Bu, ibu bisa datang ke sini nggak? Loh ada apa? Anak saya nggak bisa tidur. Loh kayak iso turu kok ngomong aku rono begitu ya. Nah ini gak lucu ya, nggak bisa tidur ya kalau nono cek turu begitu ya. Lah gak iso turu kok nyeluk pendeta nih ya. Kalau minta didoakan enggak apa-apa ya, kita berdoa lewat telepon begitu ya. Aku suruh datang ke sana ya ndak. Ya turu-turu dhewe wis gedhe ya begitu ya. Nah, kadang ya memang kebangetan begitu ya. Tapi enggak semua seperti itu kok. Itu cuma 1-2 orang aja yang begitu. Yang kedua, ketulusan menciptakan integritas. Apa integritas itu? Mutu. Integritas bicara tentang mutu. Integritas bicara tentang sifat ya. Mutu, kualitasnya ya. Nah, menunjukkan kualitas ya kalau kita punya ketulusan hati. Yang pasti kalau kita memiliki hal-hal ini, kita akan mendapat perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Favor of God dan favor of man akan kita dapatkan kalau kita hidup di dalam ketulusan dan kesucian hati. Mari kita berdoa. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
kami tahu matamu melihat apa yang kami buat. Tidak ada yang dapat ditutupi. Tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu. Engkau melihat apa yang kami buat, bahkan Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Malam ini kalau Kau dapati hati kami tidak tulus, tidak suci, hati kami kotor, penuh kejahatan, penuh motivasi-motivasi tertentu, kami percaya Tuhan tidak buang kami. Tuhan akan bersihkan, sucikan, dan ubahkan hidup kami. Mampukan kami menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini. Biar dunia melihat kami anak-anak-Mu, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang punya integritas. Mutu, kualitas kami tidak diragukan oleh dunia ini. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami yang terdalam. Dan biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hidup kudus, memiliki hati yang tulus dan bersih. Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.